life better, bikin hidup lebih baik. Mengampuni. Saya begitu kagum dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Injil Matius, Injil Lukas, Yohanes, Injil Markus, itu kan sehari atau 2 hari sebelumnya mereka pada mengeluhkan Hosana, Hosana. Orang yang mengeluhkan Tuhan Yesus, yang menyanjung-nyanjung, yang selama ini telah menyaksikan keajaiban, makan roti mujizat, dan bahkan dipulihkan, disembuhkan, bisa berjalan setelah didoakan. Mereka-mereka yang pada hari Jumat itu mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus ditangkap, dia dianiaya, dia dilukai, dicambuk, dia harus memikul salibnya, berjalan menuju ke Via Dolorosa. Saya tidak mendengar Tuhan Yesus sambil memikul salibnya dan berbisik-bisik kepada orang-orang yang menyiksa dia dan mengatakan, tunggu pembalasan saya nanti saya akan balas kamu. Tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak mengucapkan itu. Tuhan Yesus justru waktu disalib, dia mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, pengampunan itu punya dampak yang luar biasa. Saya mau mengatakan, pengampunan itu memulihkan, pengampunan itu menyembuhkan, pengampunan itu bisa membuat saudara menikmati hidup saudara. Saya mau pakai ilustrasi Adri, seorang pemuda dari Pulau Sabu yang baru saja dipulihkan oleh Tuhan setelah dia menyimpan dendam selama 28 tahun. Adri adalah sosok manusia yang hidupnya menderita gara-gara dia menyimpan sakit hati dan dendam. Masa kecilnya tidak baik, dia dilecehkan, ayahnya berbuat kasar, ayahnya melecehkan dengan kata-kata, ayahnya melakukan tindakan-tindakan yang membuat Adri tidak ingin lagi memiliki ayah. Tetapi Adri sebagai manusia, dia tidak sanggup melakukannya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan itu. Dia simpan dendam selama 28 tahun. Dan apa yang terjadi pada waktu dia mendengarkan program Making Life Better, ada sebuah kesaksian, ada seorang anak yang pernah ditampar, dilecehkan, dibuang oleh mamanya, dan anak itu akhirnya bisa dipulihkan pada waktu dia mengenal Tuhan dan dia datang berlutut minta ampun. Akhirnya Adri tersentuh dengan kesaksian itu. Dia melakukan yang sama, dia mengampuni ayahnya. Dia secara verbal dia mengatakan, Tuhan, saya salah, saya minta ampun karena menyimpan kepahitan, dan mulai hari ini saya akan menelpon atau menghubungi ayah saya supaya dia bisa datang dan kami bisa bertemu dan saling memaafkan. Tetapi untuk Adri dibutuhkan waktu yang lama. Nah, pada waktu kami ada KKR di Pulau Sabu, Adri datang. Dan sebelum dia mengucapkan banyak kata, waktu saya melihat dia mengatakan, Pak Paulus, saya sudah menantikan Bapak 1,5 tahun untuk bertemu dengan Bapak. Mau berterima kasih atas program Making Life Better yang telah mengubah hidup saya. Saya peluk Adri, saudara. Saya peluk, dia menangis. Dan dia menangis, dan setelah itu dia berdiri dan mengatakan, selama 28 tahun, saya telah menantikan pelukan seorang ayah. Luar biasa, saudara. Adri akhirnya dipulihkan oleh karena pelukan. 2 hari kemudian dia mengirimkan SMS dan mengatakan, Pak, pelukan Bapak itu menyembuhkan dan saya rindu saya bisa ketemu dengan Bapak saya dan memeluk Bapak saya dan minta maaf, minta ampun atas semua yang saya lakukan. Saudara-saudara, itu luar biasa. Pada akhirnya Adri ketemu dengan bapaknya dan saling memaafkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih itu memulihkan. Pengampunan itu menyembuhkan. Kalau saudara tidak percaya, simpanlah kepahitan selama 3 tahun dan lihatlah apa yang terjadi dengan tubuh saudara. Tapi kalau kita bisa memaafkan, kita bisa mengampuni, Tuhan akan menolong kita. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, yang bisa membuat kita bisa menikmati hidup adalah ketika kita mampu mengampuni, to forgive. Itu sebabnya sering kali dikatakan, hendaklah kamu saling memaafkan atau mengampuni, karena orang yang tidak mengampuni, dialah yang akan menderita, bukan orang yang bikin kita marah.
ia yang menyimpan kemarahan atau orang yang menyimpan kemarahan itu yang akan tersiksa oleh kepahitan itu. Makanya tidak ada cara lain, harus mengampuni. Kepahitan itu adalah racun. Jadi siapapun saudara yang saat menyaksikan program TV ini atau program radio dan saudara sedang dicabik-cabik oleh amarah dan kepahitan, mungkin saudara sudah berobat ke sana kemari, saudara sudah berusaha ke sana kemari dan belum ada hasilnya. Satu-satunya cara untuk saudara terbebas dari semuanya ini adalah memaafkan. Amin. Memaafkan. Lalu caranya bagaimana memaafkan? Memaafkan itu adalah cara yang paling bagus, karena memaafkan itu seperti saudara mengembalikan barang yang bukan milik saudara, memberikan beban yang bukan milik saudara. Apa susahnya saudara mengembalikan? Itulah sebabnya Alkitab mengatakan buanglah segala kemarahan, kepahitan, dan geram atau sakit hati dalam diri saudara. Kalau saudara mungkin mengatakan, Pak, rasanya sulit Pak, saya tidak bisa mengampuni Pak. Saya bisa memaklumi saudara karena mungkin saudara belum pernah mengalami pengampunan. Orang-orang yang belum mengalami pengampunan sulit sekali untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Apa artinya bahwa saudara sudah mengampuni? Saudara merasa bahwa orang itu tidak punya hutang lagi terhadap saudara. Karena amarah itu landasannya ialah you owe me, Anda berhutang kepada saya. Jadi kalau saudara sudah mengimpaskan hutang, udah ya, kosong-kosong ya istilahnya, ya kan? Kamu sudah tidak berhutang lagi, saya sudah mengampuni kamu. Kita tidak punya tuntutan lagi terhadap orang. Ketika kita sudah tidak memiliki tuntutan terhadap orang-orang itu, maka hati kita menjadi lega. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tuntutan. Kita bisa tidur nyenyak. Hidup kita menjadi luar biasa. Amin. Itu sebabnya seorang bijak pernah mengucapkan kalimat ini. Hadiah yang paling baik yang kita bisa berikan buat diri sendiri dan orang lain adalah memaafkan. Kadang-kadang saya berpikir, seandainya orang-orang yang rumah tangganya runyam, akhirnya bertengkar, yang berakhir dengan perceraian, bisa saling memaafkan. Waduh saudaraku, luar biasa rumah tangga mereka. Seandainya saudara bisa belajar dari Ibu Ruth Pelamonia, seorang ibu yang mungkin kalau dia mau sakit hati, dia sangat sakit hati terhadap suaminya. Nico Pelamonia, seorang sutradara yang gila perempuan. Selama 11 tahun dia selingkuh dengan begitu banyak wanita. Dia tidak bisa hitung berapa banyak. Namanya juga seorang sutradara. Tetapi istrinya begitu pemaaf. Selama 11 tahun dia tetap mendoakan suaminya supaya kembali, supaya tidak main gila lagi, supaya pulang ke rumah. Dan dia setia berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan apa jadinya? Suatu saat Nico disadarkan oleh Tuhan. Dia begitu menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah, dan dia kembali kepada istrinya, dan istrinya memaafkan. Dan pada waktu Nico menceritakan seluruh peristiwanya, apa yang telah terjadi dengan jujur, dia transparan. Saudara-saudara, Ibu Ruth Pelamonia dengan terbuka, dia menerima dan mengampuni suaminya. Dan hidup rumah tangganya dipulihkan setelah itu. Sama dengan Ruth Baker, seorang polisi yang saya temui di Newcastle, yang sudah selingkuh 14 tahun, bahkan sudah bercerai. Tapi istrinya tetap setia. Dia mengharapkan supaya suaminya bisa kembali lagi. Dia berdoa, dia mengampuni suaminya yang gila perempuan, dia mengampuninya. Dan apa yang terjadi? 14 tahun kemudian suaminya melamar dia lagi dan mau berdoa lagi. Saudara-saudara, jadi ada keajaiban di balik pengampunan. Pengampunan itu menyembuhkan, pengampunan itu memulihkan, pengampunan itu menyehatkan. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya rindu sekali bisa mengampuni. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Mari kita berdoa agar Tuhan akan memulihkan kita semua melalui pengampunan. Saudara yang sedang tercapik-capik hatinya oleh karena kepahitan, saudara menderita selama ini, bahkan saudara sakit dan tidak kunjung sembuh, taruh tangan saudara di dada. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Pengajaran supaya kami bisa mengampuni adalah sebuah pengajaran yang luar biasa, karena pengampunan adalah hadiah yang terbaik
yang bisa kami berikan kepada orang dan kepada diri sendiri. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun sakit hati yang telah menderita kami berdoa, berikan kami keberanian untuk mengampuni. Tuhan, pembalasan adalah hak-Mu. Tugas kami adalah mengampuni. Meskipun menyakitkan, kami akan mengembalikan apa yang milik Tuhan dan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Aku mengampuni orang-orang itu. Aku memberkati mereka. Aku mendoakan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara diberkati oleh program Making Life Better, baik lewat televisi maupun lewat radio, jangan lupa kirimkan kesaksian, kirimkan semua kisah pemulihan saudara lewat SMS atau email atau telepon seperti yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better seri berikutnya. Amin.